wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan kenikmatannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah dengan ajaran Nabi. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta athar-athar yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab seorang anak kepada ibu dan bapaknya dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan tentang kewajiban berbakti kepada ibu dan bapak, dan hadis yang kita angkat yaitu hadis dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertanyaan kepada Nabi SAW mengatakan, ibumu sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu kepada bapakmu. Dalam pembahasan yang berikutnya di sini pada bab yang keempat, yaitu bab birru walidayhi wa in zalamah, yaitu kewajiban berbakti kepada ibu dan bapak meskipun keduanya berbuat kezaliman. Ada satu hadis di sini, satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu riwayat yang datang dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai mereka, beliau mengatakan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, lahu walidani muslimani, dia memiliki 2 orang tua, ibu dan bapak dalam keadaan muslim, yusbihu ilaihima muhtasiban, dia memasuki waktu paginya dalam keadaan berbakti kepada keduanya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa fataha lahu Allahu babaini yakni minal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan baginya 2 pintu, yaitu pintu-pintu surga. Wa in kana wahidun fa wahidun, kalau seandainya anak itu hanya memiliki 1 orang tua saja, atau salah satunya saja, ibu atau bapak, fawahidun, maka yang akan dibukakan untuknya adalah 1 pintu surga saja. Wa in aghdaba ahadahuma, dan kalau seandainya anak itu membuat salah seorang dari ibu bapaknya itu marah, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak akan ridho kepada anak itu, hatta yardu anhu, sampai orang tuanya menjadi ridho kepada anaknya. Qila, dikatakan kepada Ibnu Abbas, wa in zalamahu, bagaimana kalau ibu dan bapaknya zalim kepada anak tersebut? Qala wa in zalamahu, Ibnu Abbas mengatakan meskipun keduanya zalim kepada ibu dan zalim kepada anaknya sendiri. Nah, ini hadisnya jamaah sekalian yang kalau kita lihat
ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini adalah athar dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tentu saja kita tahu dan sudah berkali-kali kita mengulangi bahwa kitab Adabul Mufrad ini tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga ada hadis-hadis yang datang dari sahabat-sahabat Nabi yang kemudian disebut sebagai hadis mauquf. Ya, hadis mauquf dari perkataan atau perbuatan para sahabat. Nah, hadis mauquf ini jamaah sekalian, pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, bukanlah dalil atau bukanlah merupakan sumber pengambilan hukum, atau bukan sumber pengambilan hukum atau pengambilan dalil. Namun kalau kita berjumpa atau bertemu dengan hadis yang mauquf dan dia adalah hadis yang sahih, ada perkataan misalnya dari sahabat atau perbuatan dari sahabat, dan itu adalah hadis yang sahih, riwayatnya sahih, maka bisa dijadikan sebagai penguat. Ya, bisa dijadikan sebagai penguat untuk amalan tertentu. Saya kasih contoh misalnya, ada riwayat misalnya seperti tentang keutamaan salat duha. Itu kan ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Nah, bagaimana hukum riwayatnya jamaah sekalian? Kalau riwayat itu datang dari sahabat, keutamaan itu datang dari sahabat Nabi, dan itulah hadis yang sahih, maka itu bisa menjadi penguat, itu bisa menjadi sumber dalil yang menguatkan tentang adanya keutamaan tersebut, karena memang hukum asalnya salat duha itu adalah salat yang disyariatkan. Namun kalau seandainya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang amalan tertentu kecuali hadis yang mauquf itu, dan dia adalah hadis yang sahih, hadisnya mauquf dari sahabat, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil kalau tidak ada hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya perkataan atau perbuatan sahabat itu justru menyelisihi dalil yang lebih kuat. Contoh misalnya menyelisihi Al-Qur'an atau menyelisihi hadis Nabi yang sahih. Maka ini lebih lagi jamaah sekalian tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, di sini jamaah sekalian, hadisnya Ibnu Abbas ini hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ini perkataan Ibnu Abbas di mana beliau mengatakan tidak ada seorang muslim dia memiliki dua orang ibu dan bapak dan kedua-duanya adalah muslim. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meskipun secara umum ya kalau kita lihat hukum yang diberikan oleh para ulama kita bahwa hadis ini, perkataan Ibnu Abbas ini adalah perkataan yang hadis yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah atau sanadnya lemah, karena di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi bernama Sa'id, dan Sa'id ini adalah orang yang majhul, tidak diketahui siapa orang tersebut, sehingga ulama kita menghukumi sebagai hadis yang lemah. Cuman jamaah sekalian, secara umum makna hadis ini adalah benar. Secara umum makna hadis ini benar. Mengapa? Karena berdasarkan hadis yang sebelumnya kita pelajari, di mana Nabi SAW mengatakan ridhallahi fi ridha al-walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu dan bapak, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu dan bapak. Nah, persoalannya bahwa apa makna daripada kezaliman yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, ini sebentar kita akan coba menjelaskan apa makna kezaliman yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini jamaah sekalian, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada seorang muslim yang memiliki ibu dan bapak dan kedua-duanya muslim. Kedua-duanya muslim, artinya ibu dan bapaknya adalah seorang muslim, bukan orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yusbihu ilaihima muhtasiban, yang mana setiap harinya anak tersebut memasuki waktu pagi, dia berbuat baik, berbakti kepada ibu dan bapaknya, dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Ini makna muhtasib. Muhtasib itu diambil dari kata al-ihtisab, dan ihtisab itu jamaah sekalian artinya adalah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan makna hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan ihtisab, yang dimaksud dengan ihtisab di sini adalah mengharapkan ganjaran pahala, ya. Mengharapkan atau dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, jadi makna muhtasiban di sini adalah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah sekalian pentingnya keikhlasan kepada Allah sampai dalam upaya kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Jadi terkadang ada yang berbakti kepada ibu dan bapaknya karena kebaikan ibu dan bapaknya, karena ibu dan bapaknya adalah sebab keberadaannya di dunia dan seterusnya, atau karena ibu bapaknya telah memberikan banyak hal dan seterusnya. Padahal sebenarnya berbakti kepada ibu dan bapak adalah bentuk ibadah kepada Allah, dan bentuk ibadah kepada Allah ini harus diikhlaskan lillahi ta'ala, ya. Olehnya itu persoalan jemaah sekalian, hubungan kita hablun minan nas, hubungan kita dengan sama manusia selalu harusnya kaitannya dengan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran jemaah sekalian kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW selalu mengaitkan antara kebaikan manusia kepada manusia yang lain dengan keimanan kepada Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia wajib berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian falyukrim dhaifah, dia wajib berbuat baik kepada tamunya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam saja. Nah, ini kan hubungan kita dengan sesama manusia, hablun minan nas, hubungan kita dengan hubungan horizontal ini jamaah sekalian. Tapi yang menariknya bahwa Nabi SAW mengaitkan perbuatan baik kita kepada sesama umat manusia dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Para ulama kita menjelaskan, selain untuk menguatkan bahwa semua perbuatan kita ini sampai kebaikan kita kepada sesama manusia, bahkan kebaikan kita kepada sesama makhluk Allah SWT, bukan hanya manusia, termasuk juga ciptaan Allah SWT yang lainnya, kepada hewan dan sebagainya. Itu seharusnya harus dalam rangka apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, kita percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala, dan kita percaya bahwa nanti pada hari kiamat nanti kelak kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Karena kepercayaan itu makanya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Karena kepercayaan itu kita berbuat baik kepada tamu kita berkata baik dan seterusnya. Nah, olehnya itu sampai kepada hewan jamaah sekalian. Dalam hadis yang sahih, beberapa hadis yang sahih, Nabi SAW menegur sahabat yang berbuat buruk kepada untanya sendiri. Itu kan pernah, kalau saya tidak salah dalam kajian kita yang satunya jamaah sekalian, itu pernah kita sampaikan ada sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW karena berbuat zalim kepada untanya sendiri. Dalam hadis itu diceritakan, unta itu Nabi SAW sementara berdiri bersama para sahabat, tiba-tiba datang seekor unta menderum duduk di depan Nabi, dan dia mengeluarkan suara yang menyedihkan. Nabi SAW faham, Nabi SAW tahu. Kemudian beliau memanggil para sahabat, siapa yang memiliki unta ini? Salah seorang sahabat mengaku, saya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya unta ini datang kepada saya mengeluh tentang perbuatan pemiliknya kepada dirinya. Artinya Nabi menegur sahabat ini ketika dia berbuat zalim kepada untanya. Nabi SAW menegur suatu ketika Nabi SAW beristirahat jamaah sekalian setelah melakukan perjalanan dalam safar. Kebiasaan para sahabat, kalau Nabi sudah perintahkan untuk turun untuk beristirahat, maka para sahabat itu langsung mencari pohon yang paling rindang, pohon yang paling banyak ranting daunannya, supaya apa? Pohon itulah yang dibersihkan oleh para sahabat untuk menjadi tempat istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam peristiwa itu, dalam kejadian itu, Nabi SAW dipersilahkan untuk beristirahat. Tiba-tiba saja sementara berkumpul Nabi SAW dengan para sahabat, kemudian datang seekor burung.
namanya hummarah. Hummarah itu kalau bahasa kita jamaah sekalian itu namanya warqa. Warqa itu kalau dalam bahasa kita seperti burung gereja atau burung pipit dan sebagainya, burung kecil. Kemudian burung itu jamaah sekalian dia berkeliling di atas kepala Nabi SAW dan mengeluarkan suara. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat, siapa di antara kalian yang memindahkan yang memindahkan sangkar burung ini dari tempatnya? Maka salah seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, karena khawatir jamaah sekalian jangan sampai kalau ada sangkar di atas kepala Nabi SAW, mungkin ada hewan di atasnya, mungkin ada burung, nah itu mungkin bisa mengotori pakaian Nabi SAW dan sebagainya, maka dipindahkan oleh sahabat. Nabi SAW mengatakan, kembalikan sangkar burung yang kamu pindahkan itu, karena sungguhnya pemiliknya datang mengadu kepada saya. Nah, ini pelajaran jamaah sekalian bahwasanya sampai kepada hewan sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Dalam hadis yang sahih lainnya Nabi mengatakan, dakhalat imra'atun finnar, ada seorang wanita yang masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah, habasat hirratan, dakhala imra'atun finnari, dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. Seorang wanita, kata Nabi SAW, akan masuk ke dalam api neraka disebabkan karena seekor kucing. Habasatha, dia mengurung kucing itu, fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyashil ardi. Kata Nabi SAW, wanita itu dia mengurung kucing tersebut jamaah sekalian, kemudian tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, dan tidak juga dibebaskan untuk mencari makan sendiri. Nah, ini artinya bahwa berbuat buruk sekalipun jamaah sekalian kepada hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sebab seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nah, sebaliknya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW ceritakan ada seorang pezina, ini bukan pezina, pekerjaannya berbuat zina, ya. Itu berbeda jamaah sekalian. Kalau dibilang pezina itu berarti mungkin dia berzina karena nafsunya, karena syahwatnya. Tapi kalau dibilang pekerjaannya berbuat zina, itu berarti mata pencahariannya adalah berzina. Namanya baghiyah, wanita baghiyah, imra'atun baghiyah, seorang wanita pezina, mata pencahariannya adalah berbuat zina. Ketika dia kehausan, dia turun masuk ke dalam sumur, kemudian dia keluar, dia lihat di mulut sumur itu ada seekor anjing yang menjilati tanah karena saking hausnya anjing tersebut. Dia merasa iba kepada hewan tersebut, maka dia masuk sekali lagi ke dalam sumur, kemudian membawa sekantung selop atau sepatunya air sumur itu dan diberi minum kepada anjing tersebut. Maka kata Nabi SAW, karena perbuatan ibanya kepada hewan tersebut, kepada anjing itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Meskipun ulama kita memang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini jamaah sekalian, bahwa wanita ini akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari pertaubatannya itu dia akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun zahirnya hadis ini jamaah sekalian, wanita itu tidak bertaubat. Wanita itu cuma merasa iba dan kasihan kepada anjing tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini zahirnya hadis tersebut. Tapi bukan berarti bahwa kita nanti sebentar keluar dari masjid cari anjing yang kehausan. Ya, karena ini makamnya jamaah sekalian, makamnya berbeda tentu saja. Ya, dan kini kita tidak mengetahui yang mana di antara amalan-amalan kebaikan kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu. Upaya kita dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan dari ibadah-ibadah yang banyak itu tentu nanti akan keikhlasannya nanti akan berbeda-beda tentu saja. Ya, kalau kita sementara sholat misalnya, sholat saja jamaah sekalian 5 kali sehari semalam, itu keikhlasannya pasti berbeda-beda. Nah, makanya semakin sering kita banyak beribadah kepada Allah, mudah-mudahan itu semakin melatih kita untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah SWT. Dan kita tidak tahu jemaah sekalian, mungkin ada ibadah yang sangat banyak, yang sangat besar, ibadah yang kita lakukan, ibadah haji misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain, atau ibadah puasa, di antara ibadah-ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Tapi kita tidak tahu apakah ibadah yang besar itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga Allah SWT. Itu kita tidak tahu. Dan boleh jadi ada ibadah yang remeh, sepele, kecil dia jemaah sekalian,
namun karena remehnya ibadah tersebut, jadi kita menganggap biasa-biasa saja ibadah itu. Padahal disitulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun ibadah walaupun itu berhadapan atau bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Itu kan kita tidak tahu. Kita misalnya jamaah sekalian baru pulang kerja, kemudian ketemu dengan teman, ini kan capek kan? Pulang kerja capek, letih, lesu dan sebagainya. Kebetulan ketemu di jalan pas mau sholat maghrib, ketemu dengan salah seorang teman kita atau misalnya jamaah kita dan sebagainya, dengan penuh letih, lesu, capek, tapi kita masih menyempatkan, menyunggingkan satu senyuman untuk saudara kita. Kita tidak tahu jamaah sekalian, mungkin senyuman itulah yang menjadikan kehidupan saudara kita yang tadinya mungkin dirundung masalah dan sebagainya, sudah hampir bercerai dengan istrinya, karena senyuman kita jamaah sekalian, akhirnya hatinya kembali riang lagi. Dia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan istrinya, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Semua dari mana? Dari senyuman kita. Nah itu, makanya kita tidak tahu jamaah sekalian, mungkin ada satu amalan yang biasa saja, remeh, akan tetapi disitulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'far as-Shadiq rahimahullah ta'ala, salah seorang keturunan Nabi, keturunan Ali dan Fatimah, beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an falarubbama fihi ridallah. Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun amalan kebaikan. Boleh jadi dari amalan yang kecil itu, itulah Allah SWT meletakkan keridhaan pada amalan tersebut. Wala tahqiranna minas sayyiati syai'an falarubbama fihi ghadabullah. Dan jangan juga menganggap remeh sekecil apapun perbuatan dosa. Dosa kecil gitu. Tidak apa-apa, dosa kecil. Ini anggapan yang seperti ini. Kata beliau, falarubbama fihi sakhatullah. Boleh jadi dosa yang kecil itu disitulah letak kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tahqiranna minan nasi ahadan. Dan jangan pernah, kata beliau, menganggap remeh satu orang manusia pun di hadapan kita. Falarubbama huwa waliyun min awliyaillah. Boleh jadi orang yang ada di hadapan kita itu adalah salah seorang dari wali-wali kekasih Allah SWT. Nah, oleh karena jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Ya, ini kaitannya dengan tidak bolehnya kita menganggap remeh siapapun orang di hadapan kita, meskipun kelihatannya model-model gaya-gaya anak jalanan dan sebagainya. Kita tidak tahu masa lalunya jamaah sekalian. Mungkin dia bertaubat kepada Allah dengan sama seperti salah seorang sahabat wanita berbuat zina, ditegakkan hukuman had. Ketika diberikan hukuman had, dilempari oleh para sahabat dengan bebatuan. Ini hukuman rajam karena dia sudah menikah dan berbuat zina. Kemudian ketika dilempari batu jamaah sekalian, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu melempari wanita itu dengan batu yang cukup besar batunya. Padahal harusnya batu kecil. Ketika dilempari jamaah sekalian, kena wajahnya, kemudian dari lemparannya Khalid bin Walid itu akhirnya tersimbah darah keluar ya. Terciprat darah wanita tersebut, kemudian sampai ke bajunya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid spontan jamaah sekalian, kan ini adalah wanita pezina, dia berbuat zina dan seterusnya, dihukum rajam. Maka dia Khalid bin Walid mengumpat wanita tersebut, ya, qatalakillah, semoga Allah SWT membunuhmu. Maka didengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tasubbaha, jangan kamu mencela wanita tersebut. Kata Nabi SAW, demi Allah wanita ini laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kata Nabi SAW, wanita ini telah bertaubat kepada Allah, kalau seandainya pertobatannya dibagi-bagikan kepada 70 penghuni Madinah, penduduk Madinah dari kalangan sahabat Nabi, cukup untuk mereka semua. Itu satu wanita jamaah sekalian yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang luar biasa. Dan pertobatan itu kalau dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, maksudnya para sahabat Nabi SAW, itu cukup bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak boleh dianggap remeh seorang pun. Imam Abu Hamid Al-Ghazali jamaah sekalian pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki urusan. Ini kan di dalam surah Ar-Rahman. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, karena beliau belum mengetahui apa penafsiran kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari itu Allah memiliki urusan. Apa urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini?
Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, biarkan saya, izinkan saya untuk mencari jawabannya satu malam. Nanti besok pagi saya akan sampaikan jawabannya. Ternyata satu malam jamaah sekalian belum ketemu jawabannya. Besok paginya datang lagi kajiannya Imam Al-Ghazali, orang yang sama bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Allah SWT berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an fama sya'nuhu al-yaum. Setiap hari Allah SWT memiliki urusan, maka apa urusannya Allah pada hari ini? Nah, ini kan tidak ada yang tahu jamaah sekalian apa urusannya Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 hari berturut-turut sampai hari yang keempat jamaah sekalian, akhirnya orang tersebut kembali datang dan bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ini kan sudah, kalau bahasa kita jamaah sekalian, ini sudah memalukan ini. Imamud dunya, ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala ternyata tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Akhirnya malam yang keempatnya jamaah sekalian, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah, tuntunlah saya untuk memberikan jawaban ini. Maka ternyata melalui amalan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jawabannya jamaah sekalian adalah inna lillahi a'malan. Sesungguhnya Allah SWT itu memiliki amalan-amalan. Yarfa'u biha aqwaman wa yad'u biha akharin. Di antara amalan Allah SWT, perbuatannya Allah SWT adalah Allah memuliakan sebagian kaum dan menghinakan sebagian kaum yang lainnya. Maka ini dianggap sebagai jawaban karena langsung datang jawabannya dari Nabi Muhammad SAW. Maka beliau keesokan paginya bertanya, mana itu orang yang bertanya itu ya, yang 3 hari berturut-turut bertanya di kajian kita dengan pertanyaan yang sama. Maka orang itu mengatakan, saya, wahai imam. Kemudian dia mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya jawaban, apa pertanyaanmu? Ma sya'nullahi al-yawm, apa urusannya Allah pada hari ini? Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, mengutip apa yang dia dengarkan dari mimpinya semalam dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memiliki urusan pekerjaan perbuatan di mana Allah mengangkat derajat sebagian manusia dan menghinakan sebagian yang lainnya. Dan ini bersumber dari hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada umat ini. Dengan Al-Quran Allah memuliakan sebagian manusia, dan dengan Al-Quran Allah menghinakan sebagian manusia lainnya. Itu hadisnya sahih riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mendengarkan jawaban ini jamaah sekalian, ini pentingnya jangan dianggap remeh siapapun orang yang ada di depan kita. Ternyata sang murid ini jamaah sekalian mengatakan begini, usika wa ansahuka an tukthira minas salati wassalami ala man 'allamaka hadza fil manam. Kata orang tersebut jamaah sekalian, saya mewasiatkan kepada Anda wahai imam, dan saya sarankan kepada Anda untuk memperbanyak salawat dan salam kepada orang yang mengajarkan hal tersebut di dalam tidur Anda. Nah, itu artinya jamaah sekalian bahwa wallahu taala alam, boleh jadi jamaah sekalian memang orang ini memiliki kekhususan dengan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang di antara wali atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah SWT berikan kekhususan, kemuliaan melebihi dari umat-umat yang lainnya atau manusia-manusia yang lainnya. Nah, kita kembali jamaah sekalian bahwasanya syarat utamanya seseorang untuk mendapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini tentu saja adalah ketika dia ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya jamaah sekalian? Illa fatahalahu Allahu babaini, yakni minal jannah. Jadi kalau masih punya 2 orang tua, ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita 2 pintu surga. Nah, ini sekaligus menguatkan jamaah sekalian bahwa hadis ini tadi kita bilang adalah hadis yang lemah ya. Hadisnya lemah jamaah sekalian, akan tetapi ketika hadis yang lemah itu jamaah sekalian dikatakan atau disampaikan oleh seorang sahabat ya, namun hadis tersebut dia hadis tersebut tidak disampaikan oleh seseorang kecuali berdasarkan wahyu, maka ini memberikan nilai plus untuk riwayat tersebut. Saya kasih contoh begini. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam
malam Jumat. Itu kan hadisnya jamaah sekalian, sebagian ulama mempersoalkan hadis itu karena hadis itu adalah hadis yang menurut sebagian ulama adalah hadis yang lemah. Namun jamaah sekalian, persoalannya bahwa meskipun dia adalah hadis yang lemah, hadis yang mauquf, perkataan sahabat, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW, namun hadis itu tidak disampaikan oleh seorang sahabat kecuali itu berdasarkan apa? Wahyu. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau mengatakan tidak ada seorang pun seorang muslim membaca surah Al-Kahfi pada pagi hari Jumat atau malam hari Jumat melainkan Allah SWT akan memberikan cahaya antara dia sampai dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari setelahnya. Dalam hadis yang lain dikatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya antara dia sampai dengan Baitul Maqdis. Itu kan dalam riwayat yang lain seperti itu. Dalam riwayat yang lain diceritakan keutamaannya nanti Allah SWT akan memberikan cahaya pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini kan riwayat-riwayat yang seperti ini jamaah sekalian, keutamaan yang seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh seorang sahabat karena sahabat itu tidak menerima wahyu. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian, keutamaan yang seperti ini hanya disampaikan oleh seseorang yang menerima wahyu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada perkataan sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan, barang siapa yang melakukan amalan ini maka baginya keutamaan seperti ini, maka yang seperti ini jamaah sekalian, meskipun dia adalah hadis yang mauquf perkataan sahabat, akan tetapi dia mengambil hukum yang marfu' sampai kepada Nabi SAW. Nah, karena yang seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh seorang sahabat, dan sahabat itu tidak ada satupun sahabat yang berdusta. Nah, apalagi atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu yang seperti ini apalagi didukung oleh makna dan kandungan yang tadi kita sampaikan, seperti hadis yang sebelumnya telah kita pelajari. Di sini jamaah sekalian, keutamaan berbuat baik, berbakti kepada ibu dan bapak kita, bahwa kata Ibnu Abbas, kalau keduanya masih hidup maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita dua pintu surga. Nah, dan ini juga sejalan doanya Jibril alaihissalam. Salah satu di antara doa tersebut bahwa Jibril mengatakan raghima anfu rajulin adraka abawaihi falam yudkhilhu al-jannah. Kecelakaan, kerugian bagi seseorang bertemu dengan kedua ibu bapaknya, au ahadahuma, atau salah satunya, kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini jamaah sekalian, salah satu di antara keutamaan ketika seseorang itu masih memiliki ibu dan bapak atau salah satu di antara keduanya, bahwa itu adalah salah satu di antara jalan-jalan surga kita kelak pada hari kiamat. Kemudian di sini disebutkan wa in kana wahidun fa wahidun. Barang siapa yang memiliki satu orang bapak atau ibu, artinya tinggal salah satunya saja, ya, tinggal ibu saja atau tinggal bapak saja, fa wahidun, maka yang terbuka bagi dia adalah apa? Adalah satu pintu surga saja. Ya, makanya kewajiban kita adalah untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita atau salah satunya kalau ia masih ada. Wa in aghdaba ahadahuma, kata Ibnu Abbas, wa in aghdaba ahadahuma, kalau seandainya anak itu membuat salah seorang dari ibu dan bapak itu marah kepadanya, lam yardallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada anak tersebut. Nah, ini jamaah sekalian sejalan dengan hadis Nabi mengatakan wasakhatullahi fi sakhati alwalidain. Jadi kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu dan bapak. Makanya hati-hati jamaah sekalian, Allah dalam surah Al-Isra dan dalam beberapa ayat yang lainnya dalam Al-Quran itu selalu memperingatkan wala taqul lahuma uffin, dan jangan mengatakan uff. Uff itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab itu adalah kata-kata apapun bahasanya atau apapun konteks atau apapun bahasa yang keluar dari mulut kita dalam tanda petik dalam rangka menolak apa yang diperintahkan oleh ibu dan bapak, selama itu bukan kemaksiatan, maka itu masuk dalam kategori wala taqul lahuma uffin, dan jangan mengatakan kata-kata uff. Uff itu menolak. Ya, meskipun bahasa kita berbeda-beda jamaah sekalian, mungkin ada yang mengatakan bah, mungkin ada dan seterusnya, ada yang bahasa Makassar dan sebagainya, tapi intinya bahwa jangan menolak permintaan atau
arahan yang diberikan oleh ibu dan bapak kita, apalagi dia adalah perbuatan kebaikan. Lam yardallahu anhu, niscaya Allah tidak akan ridho kepadanya, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian itulah puncak daripada kenikmatan di dunia. Ya, jadi kenikmatan di dunia ini jamaah sekalian adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hamba-hambanya. Dan tidak ada lagi apalagi yang kita inginkan jamaah sekalian selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak orang yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, tapi Allah tidak ridho kepada dia. Nah, mau diapa itu kenikmatan itu kalau Allah tidak ridho? Makanya ayat surah Al-Maidah ayat 54 itu kan luar biasa. Allah SWT menjelaskan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum yang buruk itu dengan kaum yang baru, di mana Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata para ulama kita jamaah sekalian, kalau hamba itu ridho kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang aneh, itu. Kalau kita ridho kepada Tuhan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan karunia dan seterusnya. Makanya kalau seorang hamba ridho kepada Allah, itu bukan hal yang aneh kata para ulama kita. Itu tidak aneh jamaah sekalian. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, pasti kita ridho kepada dia. Saya contohnya misalnya, saya kasih uang 1 miliar sekarang. Kira-kira kita benci sama saya atau tidak? Pasti senang sama saya, pasti ridho sama saya. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Nah, kalau ada orang yang diberikan 1 miliar kemudian dia marah-marah, wah ini dipertanyakan ini. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala memang bukan hal yang aneh, karena memang tabiat manusia senang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Apalagi yang berbuat baik kepada kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang banyak berbuat dosa kepadanya, yang setiap saat dia melakukan kemaksiatan padahal Allah lihat dan mendengarnya, kepada orang yang senantiasa melakukan kemungkaran, keingkaran dan kezaliman padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepadanya. Kemudian Allah ridho kepada orang tersebut. Nah, itu hal yang jauh lebih luar biasa jamaah sekalian ketika Allah ridho kepada hamba-hambanya. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun anna qabla an yakhluqana. Allah itu maha cukup dan maha kaya dari kita semua sebelum Allah menciptakan kita semua. Jadi sebelum kita ada semua jamaah sekalian, sebelum alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Wa huwa ghaniyun anna ba'da ma khalaqana. Nah, sekarang setelah Allah menciptakan kita semuanya, apakah Allah butuh dengan kita? Tidak ada sama sekali. Jangan dikira jamaah sekalian bahwa ini salat saya insyaallah ini dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah saya, puasa saya, zakat, tidak ada. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada kita semuanya sebelum dan setelah menciptakan kita. Wa huwa ghaniyun anna ba'da ma yafnina. Dan Allah maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan kita semuanya setelah Allah membinasakan kita semua. Nah, coba dibayangkan jemaah sekalian, bagaimana kejadiannya kalau semuanya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan semua penghuni neraka ke dalam neraka jahanam, dan setelah Allah memasukkan penghuni surga ke dalam penghuni surga. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Pernah kita bayangkan itu jemaah sekalian? Coba dibayang-bayangkan itu. Setelah alam semesta ini semuanya sudah tiada dan semua pembebanan syariat itu tidak ada lagi jamaah sekalian. Allah mengangkat semua pembebanan, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi umrah dan sebagainya. Apa yang tersisa jamaah sekalian adalah puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Itu saja yang diucapkan oleh para penghuni surga. Tidak ada lagi ibadah. Nah, kan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa in zalamahu, bagaimana kalau seandainya ibu dan bapak zalim kepada anak tersebut? Nah, kata Ibnu Abbas, wa in zalamahu,
meskipun ibu dan bapak berbuat zalim kepada anaknya. Tapi apa makna zalim di sini jamaah sekalian? Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah ketika ibu dan bapak berbuat zalim kepada zat anaknya sendiri. Ya. Tidak memberikan haknya, tidak menunaikan haknya, atau tidak menjalankan tugas seorang ibu dan bapak kepada anaknya. Itu maknanya. Bukan dalam artian berbuat zalim kepada anaknya dengan cara menyesatkan anaknya. Karena itu bagian daripada kezaliman juga. Bahkan kata ulama kita, bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang bapak menyesatkan anaknya sendiri. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun lahir di muka bumi ini kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dia sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka ibu dan bapaknya lah, kata Nabi SAW, yang menyesatkan anak tersebut dengan memasukkan dia ke dalam agama Yahudi, atau masukkan ke dalam agama Nasrani, atau masukkan ke dalam agama Majusi. Nah, bukan yang seperti ini maknanya jamaah sekalian. Wa in zalamahu, meskipun ibu bapak berbuat zalim kepada anaknya sendiri. Contoh misalnya tadi sore, sebelum saya kesini saya lihat ada seorang bapak sementara makan bakso, ada anaknya perempuan mengganggu. Karena merasa terganggu ini bapak jamaah sekalian, akhirnya apa? Dia ambil parang, dia bacok anaknya sendiri. Waliyadzubillah. Itu baru saja tadi sore ini jamaah sekalian, sebelum saya datang ke masjid. Kemudian setelah dia bacok anaknya sendiri, waliyadzubillah, dia aniaya istrinya juga. Karena katanya ini gara-gara kamu ini tidak jaga anakmu, akhirnya saya merasa terganggu dan sebagainya. Ini padahal cuma seperti itu saja jamaah sekalian, waliyadzubillah. Nah, ini zalim yang seperti ini kan perbuatan kezaliman, dan yang seperti ini jamaah sekalian inilah yang dimaksud dalam perkataannya Ibnu Abbas ketika ibu dan bapak zalim kepada zat anaknya, bukan ketika menyesatkan anaknya dari jalan Allah atau menyesatkan anaknya dengan memerintah anaknya kepada perbuatan kemaksiatan, kesyirikan dan sebagainya, tidak. Namun ketika ibu dan bapak zalim kepada anaknya, maka tetap kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, makanya jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Bagaimanapun jamaah sekalian, ibu dan bapak adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak adalah sebab keberadaan kita. Meskipun keduanya berbuat zalim, namun tentu saja kita masih memiliki tanggung jawab berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, apalagi tanggung jawab kita untuk mendoakan ibu dan bapak kita. Meskipun mereka berbuat zalim, namun kita masih memiliki senjata yang paling kuat di sisi Allah, yaitu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan betapa banyak ibu dan bapak yang zalim jamaah sekalian, melihat anak-anaknya konsisten istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW, akhirnya hati ibu dan bapaknya menjadi luluh. Dan terkadang, mohon maaf jamaah sekalian sedikit, terkadang anak itu jamaah sekalian tidak perlu ceramah sama ibu bapaknya, tidak perlu sebenarnya. Yang penting dia konsisten menjalankan syariat Islam, nanti ibu dan bapaknya akan lihat jamaah sekalian, luar biasa ini anak saya, konsisten dia pergi sholat ke masjid, konsisten mengajinya, konsisten sedekahnya, konsisten puasa sunnahnya, konsisten sholat malamnya dan seterusnya. Nanti orang tua akan melakukan introspeksi diri. Karena ini anak saya ini yang saya lihat dahulu, yang main-main ke sana kemari, dahulunya telanjang, yang ini anak-anak saya ini dulu. Sekarang subhanallah, sekarang menjadi seorang ahli ibadah dan seterusnya. Maka bukan hal yang mustahil melalui doa-doa kita di sepertiga malam terakhir, orang tua yang berbuat zalim kepada siapapun juga bisa diluruskan dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran dari apa yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.